Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masuk di pertemuan yang kelima. Di mana pertemuan kelima ini ada beberapa materi tambahan yang kita pelajari. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita murojaah dulu ya. Dari 9 ciri isim ini tidak usah diulang karena sudah dihafal. Dari 9 ciri isim, ciri yang terakhir namanya doi mau syaraf Doi ya. musyarat, Doi mau syaraf singkatan dari apa? domir, istifham mausul, isyarah, daraf. Bagus. Pertama domir, domir terbagi menjadi dua, sebutkan. Domir munfasil dan domir muttasil. Domir Bedanya, munfasil di awal kata dan domir muttasil di akhir kata. Insya Allah ya. Oke baik, langsung saja kita bacakan di domirnya, domir munfasil dan domir mutasil huwa humahum dan hu humahum dan hi hima him. Satu, dua, tiga. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu muttasil hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna hiya nina muttasil majrur hi hima him ha hima hinna ka kuma kum ki kuma kunna hiya nina. Baik, kita masuk di halaman kedua. Bagian kolom pertama yaitu namanya al-istifham. Apakah? Terus kemudian lanjut ke mausul, lanjut ke isyarah dan lanjut ke zorob. Satu, dua, tiga. Apakah ala ingatlah ayu siapakah aina di mana hal apakah ma apakah man siapakah mata kapan kam berapa Berapa? kaifa bagaimana madza di mani madza kenapa alladzi alladzani alladzina orang yang allati allatani allati allai orang yang ma apa yang man siapa yang. Lanjut ke kolom nomor keempat yaitu isyarah zalika itu satu zalika itu dua zalikum banyak tilka itu satu tilkuma itu dua tilkum itu banyak ulaika mereka hadza ini hadzani ini dua haulai ini banyak hadzi ini satu hatani ini dua haulai banyak. Terus kemudian masuk di zorob qoblah sebelum satu dua tiga. Qobla sebelum ba'da sesudah ghairo selain duna selain amama di depan waro'a di belakang kholfa di sisi fauqa di atas tahta di bawah janiba di samping haula sekitar kulla setiap ma'a beserta indah di sisi baina di antara itu zorob mazrof. Jadi ada zorob dan ada namanya mazrof. Baik, kita masuk di halaman ketiga di bagian huruf. Dan ingat kaidahnya huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti isim atau disebut dengan awamilul ismi. Kolom nomor pertama namanya harfun jar bi dengan ilah kepada satu, dua, tiga. Bi dengan ilah kepada ala di atas, fi di dalam, min dari, an dari, lila untuk, ka seperti, hatta enggak. Bagus. Dua, yarfaul isma wa yansibul khobar. Kita lewatkan. Tiga, yansibul isma wa yarfaul khobar. Indah sesungguhnya. Satu, dua, tiga. Indah sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Ka anna seakan. Lakinna tetapi. La Allah semoga. Laita andaikan. Bagus. Empat, la nafya lil jins, la artinya tidak ada. Lima, illa nasaba lil mustasna illa kecuali. Enam, ya nasaba lil mudhaf ya artinya wahai. Kita masuk di halaman keempat. Ini pertemuan kelima kan ya? Ya, lima Ustaz. Oke, kelima. Kita masuk di halaman keempat, yaitu kolom nomor ketujuh namanya anyan sibah. An hendaknya lanta akan satu, dua, tiga.
hendaknya lanta akan idan kalau demikian kai supaya li supaya hatta hingga dan ingat teman-teman sekalian tidak ada metode cara menghafal rumus dengan cepat kecuali kita mengulang-ulang dan tidak ada metode yang paling cepat saat ini menghafal sesuatu kecuali dengan menggunakan lagam. Hanya lagamnya ini kita apa namanya? Kita seimbangi ya. Oke. 8 la tajazum, la jangan, lam tidak, lama belum, li wal fal hendaknya. 9 asyaratu wal jawabu ya jazuma man siapa in jika 1 2 3 man siapa in jika ma apa ma apa aina ma dimanapun haitsuma kemanapun mah ma bagaimanapun bagus. Mah, 10 manapun. namanya atof. Nanti tinggal menyesuaikannya. Nanti seringnya kita ulang akan terhafal dengan sendirinya. Dan juga oh ternyata ini 2 kali dibaca ini 1 kali dan seterusnya. Atof kolom nomor 10 cara bacanya saya ulangi dulu karena ini agak sedikit unik. Wow dan fa maka au atau amma ada pun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Nah setelah itu kan ada huruf Arabnya tuh dan paling bawah dulu yang dibaca begini nih atof ma'tuf terus ma'tuf alai gitu ya kita tinggal menyesuaikan 1 2 3 Wow dan fama ke atau amma ada pun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi atof ma'tuf alai bagus kita masuk di bagian nomor 11 namanya asyaratu cara bacanya bagaimana iza izan jika imma jika tidak Amma adapun lama ketika lau walaupun laula kenapa tidak kembali ke lau lagi lau walaupun lauma kenapa tidak kita coba sama-sama 1 2 3 Iza ida Ilanji imma jika tidak amma adapun lama ketika lau walaupun laula kenapa tidak lau walaupun lauma kenapa tidak tidak 12 al istisna illa kecuali Allah hendaknya jangan kalah sekali-kali jangan 13 ya nida ya ayyuha wahai 14 atau kitla kode sungguh 15 al istiqbal sa dan saufa akan 16 an-nafi ma tidaklah nikma sebaik-baik dan bisa seburuk-buruk perlu diketahui dan kita ulang lagi kosakata yang selalu kita ulang dan bahkan nanti targetnya harus dihafal, teman-teman sekalian yaitu di halaman 2, 3, dan 4 ini adalah kumpulan kosakata yang selalu dilakukan pengulangan di dalam Al-Quran sebanyak berapa? Sebanyak 34,4%. Nih, jadi kosakata yang selalu kita ulang dan memang targetnya untuk dihafal berarti itu adalah sebenarnya kumpulan kosakata yang di dalam Al-Quran yang terdiri dari 34,4% atau berapa persentasinya 10,32 juz. Nih, 10,32 juz. Oke. Atau sepertiga daripada Al-Quran. Berarti apa? Kalau kita menghafal dan memang selesai sampai 10 kali pertemuan dan kita menghafal 3 halaman tersebut, secara tidak langsung kita telah berapa menghafal sepertiga kosakata di dalam Al-Quran yang itu memudahkan kita dalam menerjemahkan, mentadaburi Quran dan juga membuat pondasi ilmu kita, ilmu syar'i kita itu lebih kuat karena tidak ada pondasi yang lebih kuat untuk mempelajari din ini kecuali berawal dari memperkuat di bahasa Arab. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita praktek? Silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, nih teman-teman sekalian, kita langsung praktek ya. Pertemuan kelima, kita lihat ya, murojaah. Murojaah materi 1 ya. Ciri-ciri isimnya kenapa tidak di murojaah? Karena sudah dihafal. Isim doi muasyarab dan huruf halaman 1 sampai halaman 4. Berarti teorinya halaman 1 sampai halaman 4. Ayo kita masuk di ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
diketahui bahwa rumus utama dalam bahasa Arab itu kan hanya tiga ya, yaitu isim, terus kemudian huruf, dan fiil. Fi'il. Isim sudah kita pelajari, yaitu ada 9 ciri-cirinya. Huruf juga sudah kita pelajari. Kita ulang lagi nih, berbicara masalah isim halaman berapa di bukunya? Halaman Satu dan dua. Jadi berputar di situ tuh. Berbicara masalah huruf halaman berapa? 3 dan 4. halaman 3 Tiga dan dan empat dan berputar di situ saja tuh. Makanya yang rumus ketiga namanya apa? Fiil. Jadi nanti kalau kita temukan sebuah kata yang ternyata dari isim tidak ada ciri-cirinya dan dari huruf juga tidak ada kelompoknya, berarti kesimpulannya adalah apa? Bukan isim, bukan huruf, pasti. fi'il. Fiil. Begitu caranya ya. Jadi berkembang terus nih. Ayo kata selanjutnya yukhodi'una. Silakan. Dari isim dulu nih yang sudah kita pelajari 9 ciri-ciri ada tidak? Huruf. Oke, kalau huruf ada tidak huruf juga yukhodi'una? Ya, tidak ada. Tidak ada. Berarti kesimpulannya bukan isim, Bukan isim, bukan huruf. pasti Fiil. pasti fiil. Begitu ya, pasti fiil. Ayo yukhodi'una domirnya hum. Bagaimana kaidahnya? Coba kita ulang lagi sedikit. Setiap kata yang memiliki domir. Domirnya Terjemahkan dulu. diterjemahkan. Oke, domirnya dulu yang diterjemahkan. Karena dalam susunan bahasa Indonesia itu kan susunannya adalah subjek, predikat, objek ya. Sedangkan domir itu kan pelaku atau subjeknya ya. Gitu. Jadi subjeknya dulu atau domirnya dulu atau pelakunya dulu yang diterjemahkan. Yukhadi'una kata dasarnya adalah menipu. Berarti kalau terjemahkan menjadi Mereka menipu. mereka menipu. Bagus. Silakan diterjemahkan. Oke, kalau sudah silakan lafaz Allah isim huruf atau pasti fiil. Isim. 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 Silakan kalau isim karena sudah dihafal ciri-cirinya sebutkan apa saja. Isim Arab menunjukkan Isim nama. alam menunjukkan nama. Silakan ada lagi. Berawalan al. Isim. Berawalan al. Oke, baik. Kata selanjutnya, wow. Ayo, wow-nya ini isim huruf atau pasti fiil? Huruf. Huruf. Oke, kalau huruf halaman berapa kata kuncinya? Halaman 3 dan 4. Oke, silakan dibuka halaman 3 dan 4 cari kelompoknya huruf wow. Wow, kelompoknya siapa? Kelompok 10 al-atof. Kelompok 10 atof. Kalau pakai angka-angka itu insya Allah gampang diingat ya. Wow dan fa maka kita ulang lagi sampai benar-benar kita hafal. 1, 2, 3. Wow dan Wow. maka Far- atau amma ada pun summa kemudian bal Baru bahkan hatta hatta hingga hingga lakin akan tetapi atof ma'tuf maksud ma'tuf alai gitu ya. Atof ma'tuf alai. Berarti wow artinya dan dan. Oke, silakan terjemahkan. Tapi kayaknya nggak usah terjemahkan ya karena wow itu tidak asing ya, selalu terulang. Ayo kata selanjutnya alladzina isim atau huruf. isim Isim bagus kalau isim karena sudah dihafal ciri-cirinya sebutkan apa ciri-cirinya. berawalan al, Oke, nama kemudian lainnya berawalan al nama lainnya harifah, ma'rifah. Selanjutnya doima syaraf, oke doi musyarif singkatan dari domir istifham mausul isyarat dzaraf berarti isim yang ada di halaman kedua. Sisa dicari tuh kelompoknya siapa? Kelompok mausul, 3. Mausul kolom kolom nomor 3. Tiga. Alladzani 1, 2, 3. Tadi Alladzina orang yang allati allai orang yang apa nah ya man yang apa yang mana yang gitu ya metodenya. Jadi setiap kali kita ketemu maka kita wajib untuk mengulang supaya gampang untuk dihafal. Alladzina artinya orang yang orang-orang yang atau orang yang. Oke, kata selanjutnya yaitu amanu isim huruf atau pasti fiil dari ciri-cirinya kelompoknya pasti isim. pasti isim. Kalau isim apa ciri-cirinya? Awali fiil. Ah, awamil ismi. Oke. Oh Awal ya, mana awamilismnya belum ya? Kan oh, awal itu kan huruf yang ada di halaman ketiga oh ya, Oh, ya. Jadi bukan ya. Berarti kalau dari ciri-ciri isim, 9 ciri-ciri isim ini kan tidak ada ya. Gugur isimnya. Berbicara masalah huruf halaman 3 dan 4 ini tidak ada kelompoknya. Berarti kesimpulannya fiil. bukan isim, bukan huruf pasti
Fiil. Oke. Amanu artinya beriman. Silakan diterjemahkan. Amanu artinya beriman. Kita lanjut kata selanjutnya yaitu waw. Waw isim atau huruf. Huruf. Oh, kata kuncinya halaman 3 dan 4. Silakan buka. Kelompoknya siapa lagi? Atof Atof. Atof bagus. Atof kolom nomor ke 10. 10. 10. Diulang lagi. 1, 2, 3. Waw dan fa maka au atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Selanjutnya paling bawah atof ma'tuf alai. Oke. Waw artinya dan. Waw artinya dan. Silakan ayo emaknya. Oke. Ayo masih diingat rekaman kemarin ma terbagi menjadi 2 ya. Mana suaranya? Ya. Oke, ma-nya terbagi menjadi 2. Diawali Kita lihat nih, kita ulang lagi ya. Kaidah 7 ya. Di antara banyaknya jenis ma, umumnya yang sering keluar ada 2 yaitu ma yang ada di isim, ma mausul ya, apa yang dan ma yang ada di huruf tidaklah. Gampang caranya. Caranya tinggal kita lihat nih, kita lihat kata sebelumnya. Nih, kata sebelumnya kita lihat ya. Kata sebelumnya apa? Wah. Wow. wah. Wow. Termasuk awamilul ismi atau bukan? Termasuk awamilul ismi. Oke, pertanyaannya awamilul ismi apa itu? Ayo kita ulang lagi nih. Apa itu Eh, awamilul ismi? Ayo, awamilul ismi adalah huruf-huruf yang ada di halaman ketiga. Gitu ya. oh, Jadi yang ketiga saja. jadi semua huruf yang ada di halaman ketiga namanya awamilul ismi. Artinya apa? Segala huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kalau ada kata setelahnya, maka dia pasti apa? Pasti Isim. isim karena disebut dengan diawali awamilul ismi. Tetapi pertanyaannya wow ini dia termasuk halaman 3 atau tidak? Bukan. Bukan. Berarti dia awamilul ismi atau tidak? Tidak. Bukan Tidak. awam. Gitu ya. Karena tidak diawali awamilul ismi berarti ma-nya ma isim atau ma huruf? Ma isim. Kok ma isim? Kan tidak diawali awamil ismi. Ma huruf ya, karena tidak diawali awamil ismi. Artinya apa? Andai kata dia diawali awamilul ismi berarti ma-nya pasti isim. Tapi karena dia tidak diawali awamilul ismi berarti ma-nya bukan isim. Bukan isim. Kalau ma yang bukan isim, ma artinya apa? Tidaklah. Tidaklah, begitu ya. Nanti bisa diulang kembali. Baik. Ma artinya tidaklah. Silahkan kata selanjutnya yakhda'una. Silahkan. Isim huruf atau pasti fiil? Fiil. Fiil. Pasti fiil ya. Ada lagi domirnya hum. Maknanya menipu. Berarti kalau terjemahkan mereka menipu. Menipu. Kita lanjut kata illa. Ayo illa isim atau huruf. Ayo isim atau huruf? Huruf. Huruf bagus. Kalau huruf ya, oke. Kalau huruf silakan dibuka di halaman ketiga. Halaman ketiga ya. Huruf di halaman ketiga yaitu di kolom nomor Keempat. ke halaman ketiga kolom nomor illa ya. Di halaman kelima. Astagfirullah. Oh, Kolom kelima. kolom kelima ya. Halaman kelima lain lagi tuh fiil ya. Halaman ketiga kolom nomor ke-5. Illa nasoba lil mustasna. Illa artinya apa di situ? Kecuali. Kecuali. Ayo kata selanjutnya nih. Ini kata selanjutnya itu kata anfusahum 2 kata ya. Dan di sini biasanya banyak yang terkecoh nih. Anfusahum 2 kata ada kata anfusa dan hum. Anfusa. Isim huruf atau pasti fiil atau fiil? Fiil. Oke fiil. Oke ada lagi silakan. Jawab. Isim. Isim. Masya Allah ya. Ini baru Isim. pertemuan kelima udah ada ikhtilaf ya. Ada perbedaan pendapat nih. Yang penting bukan pendapatan ya. Isim. Oke. Yang bilang huruf alasannya apa dan bilang isim alasannya apa? Ciri-cirinya apa? Ayo
Coba kita lihat Kalau isim. isim karena Kalau dia diawali dengan nah halaman 3. Masya Allah itu dia tuh. Jadi memang kalau yang sudah mempelajari tentang fiil itu memang ini polanya agak-agak mirip fiil. Tetapi yang menguatkan dia adalah isim adalah karena di awal dengan huruf illah ya. Kan illah ini kan huruf yang ada di halaman ketiga. Bagaimana kaidahnya? Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga termasuk huruf illah ya. Illah ini kan ada di halaman tiga. Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga termasuk huruf illah, maka kata setelahnya pasti Isim isim atau disebut dengan. awamilul ismi. Nah, itu dia. Jadi memang agak mirip. Karena asalnya itu dari kata anfusan, tapi karena nanti ya kata idofa namanya ya. Setiap isim yang bertanwin kalau bertemu dengan al-ma'rifah termasuk isim domir, maka satu harokatnya dibuang gitu ya. Anfusa isim ciri-cirinya diawali awamilul ismi. Anfusa artinya diri. Diri ya. Oke, diri. Lanjut isim huruf. Isim atau huruf? Isim Isim. Oke, kalau isim silakan ciri-cirinya. ya, di halaman kedua. Oke. Halaman 1. Dari Domir, domir. sembilan. Oke, dari sembilan dulu. Dari sembilan berarti doi mau syarof ya. Doi mau syarof berarti masuk kemana? Ke domir. Pertanyaannya Domir, domirnya domir munfasil atau mutasil? domir muttasil Alasannya di akhir kata. di akhir kata. Ayo kita baca lagi. Humahum satu, dua, tiga. Wa hum Humahum kiri ya. Ha humahunna. ma Kamakum kikumakuna iya nina gitu ya. Hum artinya apa? Silahkan. dia Hmm, mereka. mereka ya. Oke. 6. Ayo lanjut. Wow. Wow-nya artinya apa? Wow. Dan Dan ayo emaknya ma apa lagi nih? Emaknya ma isim atau ma huruf? Oh, huruf. Ma huruf huruf, alasannya. Kenapa emaknya ma huruf? tidak ada Karena huruf. tidak di Nah dengan itu dia. awamil. Karena tidak diawali awamil ismi. Kan wow-nya ini kan huruf. Tetapi kenapa tidak dianggap sebagai awamil ismi? Karena yang termasuk di awamilul ismi ketika dia berada di halaman 3. Masya Allah ya, bagus. Karena awamil ismi itu adalah huruf yang ada di halaman ketiga saja. Sedangkan waw dia huruf tapi hurufnya ada di halaman keempat. Nah gitu tuh. Nah ini sebenarnya kalau sudah bisa menjelaskan ini udah seperti mahasiswa jurusan bahasa Arab ya, Masya Allah. Oke, ma artinya tidaklah. Oke, semoga banyak banyak perkembangan ya setelah mengikuti metode ini. Minimal terbuka wawasan kita dan juga ternyata yang pernah mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini kesannya alhamdulillah ini lebih cepat ya atau meringkas dari pembelajaran yang pernah kita pelajari di beberapa halakoh gitu ya. Terakhir yash'uruna silakan yash'uruna isim huruf atau pasti fiil. Pasti, Fiil, Vi. Pasti fiil bagus. Yash'uruna domirnya kata dasarnya merasakan. Kalau terjemahkan menjadi mereka merasakan. mereka merasakan. Silakan sesi yang pertama, terjemahan perkata, sesi yang kedua, terjemahan satu ayat, tinggal menyusun sesuai dengan urutan terjemahannya secara lafziah, terus kemudian disambung tanpa menambahkan atau mengurangi kata-kata yang lain, karena ini masih dasar ya. Nanti kalau kaidah yang lain, nanti itu di pertemuan ketujuh dan seterusnya. Ayo, dari akun yang bernama Ustadz Abdul Majid dulu, silakan perkata dulu. Yukhodi'una. Yakhadi'una, mereka menipu Allah. Walladina, dan orang yang amanu, beriman. Wama, dan tidaklah yahda'una, mereka menipu illa, kecuali ampusahum, diri diri mereka. Wama, dan tidaklah yasurun, mereka merasakan. Masya Allah. Ini sebenarnya adalah salah Gimana, satu Ustaz? karakter. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Ini adalah salah satu kriteria orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, yaitu mereka merasa menipu Allah dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari tafsirnya ini ada dua ya, karakternya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Apa karakternya? Itu pertama, yukhadi'una Allah walladzina amanu.
Mereka merasa ya, mereka merasa bahwa mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una dan tidaklah mereka menipu, mereka kembali kepada siapa nih? Tadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Dan tidaklah mereka menipu kecuali yang ditipu siapa? Dirinya Jadi, sendiri ya, diri sendiri. Tapi yang lebih parah nih, wa ma yash'urun dan tidaklah mereka merasakan. Ini yang agak sulit nih. Sudah salah, tidak sadar kalau dia salah gitu ya. Sudah menipu, tidak sadar kalau dia menipu gitu dan seterusnya. Memang agak sulit kalau orang kita sadarkan kepada orang yang tidak sadar. Kalau dia sadar, terus kemudian mengaku bahwa yang dilakukan salah ya wajar. Gitu ya, manusiawi sih ya. Tapi kalau dia salah, tapi tidak sadar tentang kesalahan, ini fatal nih ya. Seperti apa? Nah, sebagian kita itu tidak merasa bahwa tidak merasa ya bahwa pentingnya belajar bahasa Arab. Kan banyak tuh ya. Padahal kan kalau kita belajar bahasa Arab nih ya, supaya apa? Supaya membuat ibadah kita semakin khusyuk. Karena memang tidak ada metode cara khusyuk dalam ibadah kecuali kita harus mengetahui bahasa Arab itu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu kan adalah bahasa daripada bahasa ibadah kita. Artinya mana mungkin kita bisa menikmati ibadah kalau kita tidak tahu apa arti atau apa makna setiap apa yang kita panjatkan doa ataupun zikir. Begitu ya teman-teman sekalian. Silakan ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita masuk di materi yang kedua. Oke, kalau tidak ada, baik. Sekarang kita masuk di materi yang kedua ya. Materi yang kedua tentang fiil mudhore. Ciri, kata kunci, terjemah, dan ciri tanda domirnya. Teori halaman kelima. Oke, silakan buka bukunya di halaman kelima. Dari baru ya. Nah, kan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata bahasa Arab itu rumus utamanya hanya tiga ya, yaitu isim, huruf, dan fiil. Yang umumnya kalau kita tempuh di dalam perkuliahan atau halaqah atau apa itu membutuhkan bertahun-tahun ya, atau berbulan-bulan. Nah ternyata ini dibuktikan nih, ternyata ini baru pertemuan kelima, kita sudah membahas tentang isim dan huruf. Berarti sisa apa? Sisa fiil. Ayo, fiil yang pertama, yaitu namanya fiil mudhore. Namanya fiil mudhore ya. Yang dimana fiil mudhore ini kalau diterjemahkan dia berawalan kata me, contoh makan menjadi apa? memakan. Memakan, minum, meminum dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sebuah kata yang berawalan me atau berimbuhan me itu menunjukkan kata apa? Kata sedang. Kata sedang. Oke, kata apa nih kalau dalam bahasa Indonesia ya? Yang berawalan me namanya kata kerja ya. Oh, kata kerja. Kata kerja. Kita murojaah bahasa Indonesia lagi nih. Masya Allah ya. Oke. Eh, jadi fiil adalah sebuah kata kerja ya. Dan fiil mudhore ini adalah sebuah kata kerja yang kalau diterjemahkan berawalan kata me. Nah, dulu ada yang bertanya Ustadz, bagaimana cara menentukan domirnya? Jawabannya di sini nih. Nah, kita lihat untuk fiil sendiri, maaf fiil mudhore itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Tinggal gampang tuh kita tinggal lihat. Artinya apa? Setiap kata yang kalau ada setiap kata di dalam bahasa Arab, dia berawalan ya, yu, ta, tu, ah, u, na, dan nu. Begitu ya. Gampang ini cirinya nih. Jadi fi'il mudhari adalah sebuah kata yang kalau dia ciri-cirinya adalah berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, atau na, atau nu. Coba cari dalam Al-Quran yang berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Contoh nih, yuk minuna. Ada lagi selain itu? Ya. Yakhda'una. Yakhda'una. Oke ya. Kalau yuk, tadi ya, Yuk, itu yuk ya. Oke. yuk, una. Yukhodi'una. Yukhodi ada yakhda'una. Kalau tak, Tak maluna. tak maluna tuh. Tuk minuna. Minuna. Oke, dan seterusnya ya. Intinya begitu tuh. Dan ingat, setiap fiil ini ada domirnya. Jadi ingat ya, fiil kan kata kerja. Dan setiap kata kerja itu ada domirnya atau pelakunya. Dan pelakunya itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Contoh nih, dan domirnya kan sudah ada di kanannya. Ada huwa, huma, hum sesuai dengan urutan. Di sini ada kata kan asalnya di dalam bahasa Arab itu kan terdiri dari tiga huruf nih. Di sini diibaratkan dari kata fa, ain, dan lam. Ini tiga huruf nih asalnya ya. Tetapi dalam fi'il mudhore, ketika dia domirnya huwa, maka dibaca yaf'alu. Pertanyaannya huruf tambahannya apa? Ya.
Ya, bagus. Berarti Ya, kesimpulannya, setiap fiil mudhoreh yang berawalan ya, berarti domirnya pasti Huwa. pasti wah, wah. begitu ya. Ingat ya, kata dasarnya kan fa ain lam. Untuk menjadi domirnya huma, maka dibaca menjadi yaf'alani. Pertanyaannya adalah huruf tambahannya apa? Ya dan Berawalan ya, terus berakhiran berakhiran nun. alif dan nun. Ada alifnya tuh. Jadi Alif. kesimpulannya adalah setiap kata yang berawalan ya dan berakhiran alif dan nun domirnya pasti Kuma. huma, gitu ya. Ya, 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 ya. Selanjutnya, Ada ketika rumusnya. domirnya hum ya, ketika domirnya hum maka dibaca menjadi yaf'aluna. Berarti huruf tambahannya adalah berawalan, Ya, berakhiran. waunun. Nah, begitu tuh. Bagaimana caranya tinggal kita lihat warna merahnya di bukunya ada warnanya kan ya? Ya, 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 Pak. Kecuali pakai fotokopi tuh. Makanya warna ini sangat menentukan untuk menentukan domirnya. Karena ingat, kita kan waktu di awal kan kita sudah mengatakan bahwa eh, apa namanya? Di awal kan sudah kita sampaikan bahwa domir itu adalah bagian daripada jantungnya bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu domir, maka selamanya tidak bisa menerjemahkan. Kalaupun bisa menerjemahkan, pasti terjemahannya bisa sesat. Kenapa? Karena domir ini sangat berpengaruh dalam terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, jadi tinggal dilihat ya warna merahnya tuh. Oke. Hmm. Terus kemudian kita menggunakan lagam lagi nih untuk mengetahui domir dan cirinya ya. Perhatikan bagaimana caranya. Kita fokus ke domir dan juga warna merahnya ya dari huwa. Berarti kalau huwa ya huma ya alif nun, hum ya waw nun. Hia apa hia? Silakan. Hia Ya, ta tak, huma koma, tak, ta alif alif. ni. Oke, hunna Ya, ya. dan nah. Nah begitu ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Huwa ya huma ya ani hum ya una. Oke, terus kemudian ya ta huma ta ani hunna ya na. Ani itu maksudnya A-nya dibaca ani ya. Oke, anta ta antuma ta ani antum ta una. Una ya karena mestinya di sini wauna. Hanya waunya sukun ini agak sulit dibaca maka dibaca aja apa? Una. Ya, ya. Una. Selanjutnya terus kemudian Nanti. Antita ina antumata ani antuna ta'na ana anah nuna. Ini sangat bagus untuk ketika kita terapkan di kepada peserta didik kita. Kalau kita sudah tahu minimal kita menguasai metodenya ya. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Sekali lagi. Berarti apa? Huwa ya huma ya ani hum ya una. Terus kemudian hiya ta huma ta ani hunna ya na. Anta anta ta antuma ta ani antum ta una. Anti ta ina antuma ta ani antunna ta na. Ana anah nuna. Begitu ya. Nanti tinggal melihat rekaman ulang terus kemudian diulang-ulang. Ayo Siap. kita tasrif nih atau titimbang daripada yaf'alu. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Terus kemudian taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Oke, pertanyaannya adalah kalau saya mengatakan kata yaf'aluna, domirnya apa? Hum. Hum. Apa ciri-cirinya kalau domirnya hum? Ya, waun. Berawalan ya, terus kemudian berakhiran waw Waun. dan nun. Oke, Waun. ingat karena dia punya domir, bagaimana kaidahnya setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang Terjemahkan. diterjemahkan. Domirnya hum, mereka. Kata kuncinya kalau diterjemahkan dan kata dasarnya kerja. Berarti kalau digabung semua menjadi apa? Mereka Mereka. bekerja. Ingat pakai me.
mengerjakan. Nah, itu dia, mereka mengerjakan. Bagus. Lagi-lagi ya, lagi. Ayo. Begitu caranya ya. Ayo, kalau saya mengatakan kata taf'aluna. Ayo, kata taf'aluna domirnya apa? Domir antum. Antum. Bagus. Kalau antum sebutkan apa ciri-cirinya? Berawalan. Ranta berakhiran wauna. Bagus. Domirnya antum. Kata kuncinya kata dasarnya kerja. Berarti kalau terjemahkan menjadi Kalian mengerjakan. kalian mengerjakan begitu ya. Lagi nih, ayo sama seperti tadi dari kita lihat ya, dari kata yukhodiuna. Yukhodiuna ini domirnya apa? You Yu, di domirnya apa? domir hum. Hum. Oke, kalau domir hum apa ciri-cirinya? Diawali apa nih you? Ya, oke, yu atau ya berakhiran Wauna. dan wau dan nun. Begitu ya. Sampai sini sudah gampang Oh, ya. Oke. Nah, daripada menggampangkan kita langsung praktek ya. Ya, makanya intinya apa? Tidak ada percuma kita mempelajari banyak teori tapi kalau tidak praktek ya. Dan memang bahasa Arab itu memang kalau kita belajar porsinya adalah 20% teori, 80% praktek. Itu sangat efektif ya. Oke. Nah, ayo langsung saja kita masuk di materi kedua yaitu namanya fiil mudhore ya. Ciri kata kunci ayo. Berarti kita fokus mencari fiil mudhorenya dulu nih. Ayo fiil mudhore yang mana nih? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Alimun bima kanu yaktibun. Oke, ayo. Yang mana di sini? ya, Di ayat ke-10 fiil mudhore. yaksibun. Yaktibun. Nah, bagus. Fiil mudhore. Kalau fiil mudhore apa ciri-cirinya? Diawali Ya, ya, bagus. diakhiri nun. Diakhiri Diakhiri dengan wau berarti dan setiap fiil mudhore yang berawalan ya dan berakhiran waw dan nun domirnya pasti Hum. gitu ya. Makanya fiil Ya, ya. mudhore dulu karena oke, kita timbang dulu nih. Coba kita belajar menimbang ya. Dari kata yakzibu. Asalnya yakzibu ya. Kita timbang tadi halaman kelima. Kalau sebelumnya kan polanya kan yaf'alu. Huruf ketiganya kan fathah. Kalau yang yakzibu itu huruf ketiganya kasroh ya. Jadi tinggal lupa berarti yakzibu, yakzibani. Ayo sama-sama kita belajar kita menimbang. Ayo satu, dua, Ibu ya, tiga. tiba ya, Yakzibu, yakzibani, ya. yakzibuna. Terus kemudian domir hiya. Takzibu, takzibani, yakzib. Nah, bagus. Anta, takzibu, takzibani, takzibuna, takzibina, takzibani, takzib. Nah, akzibu, nakzibu. Gitu ya. Berarti tadi dari kata yakzibuna, domirnya apa? Yakzibuna. Domir hum. Domirnya hum ya, karena dia berawalan ya dan berakhiran waw dan nun. Domirnya hum, kata kuncinya kata dasarnya dusta. Kalau diterjemahkan secara utuh artinya apa? Mereka mendustakan. Nah, mereka mendustakan. Oh, gitu caranya ya. Masya Allah. Oke, Dusta. tidak sabar nih ya untuk menerjemahkan semua Al-Quran ya. Sabar ya. Oke, Alhamdulillah. Jadi fiil mudhari cuma satu ya di ayat ke-10. Ayo langsung saja. Berarti saat ini begini nih. Kan kita sudah mempelajari fiil mudhari ya. Berarti isim kan sudah. Terus kemudian huruf sudah. Fiil mudhari sudah. Berarti kalau ada nanti kata, kita dapatkan kata ternyata dia bukan isim, bukan huruf, dan bukan fiil mudhari. Berarti kita jawab apa? Pasti fiil Yang lain. yang lain. Gitu ya. Oke, langsung saja isim huruf fiil mudhari. Ini huruf. Huruf, bagus. Huruf halaman 34 kelompoknya siapa? Halaman 3, Oke, kolom 1. halaman 3 kolom 1 harfun jar. Fi artinya apa? Di dalam. Di dalam. Oke, lanjut. Kulubihim. Dua kata kulubi dan him. Kulubi isim huruf fi'il mudhore. Kulubi isim. Isim. Kalau isim silakan ciri-cirinya. Ciri yang pertama kasroh. Kasro atau Yang majerur. ya, diawali
awalil apa? Awamilul ismi, bagus. Yang ketiga adalah apa? Kata idofa atau kata majemuk, karena asalnya ini dibaca tanwin ya. Hanya saja kalau kita lihat di kata majemuk ya, setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah atau domir, maka satu harokatnya dibuang. Tapi nanti ya. Kulubi artinya hati-hati. Kolbun satu hati, kolban dua, kulub hati-hati. Oke, hati yang ada di dada ya, bukan hati-hati di jalan. Ayo lanjut, him, Mereka. mereka isim huruf mudoreh, dipretelin dulu nih satu-satu. Doi syaraf. Oke, isim ya, doi musyaraf, domir, domir apa ini? Domir muttasil. Masya Allah, alasannya, Ya, akhir kata. Masya Allah. Jadi secara tidak langsung sebenarnya teman-teman yang menjawab sendiri pertanyaan tersebut ya. Saya cuma bertanya, teman yang menjawab sendiri ya. Oke, Alhamdulillah. gitu ya. Inilah uniknya metodenya, Masya Allah. Ayo lanjut. Marodun, isim huruf mudoreh, Isim. isim. Silakan ciri-cirinya. Nakirah. Nakiro Bertanwin. bertanwin. Marodon penyakit. Fazadahum dua kata fa, zada dan hum fa. Isim huruf mudoreh. Ini hanya huruf nih. Huruf ya, kayaknya huruf ya. Kalau huruf ingat langsung buka kata kuncinya 34. Silakan dicari sendiri ya, tanpa dicarikan. Wow dan famakah au atau am atau amma ada pun. Nah, gitu ya. Yang Oke, alhamdulillah sudah mulai. Oh, terkoneksi nih. Oh ya Ustaz, nggak tahu tapi pas didengarkan itu langsung oh tahu. Ini di apa? Di atof ya. Huruf halaman 4 kolom nomor ke-10 ya, yaitu apa? Atof. Fa artinya apa di situ? maka Maka silakan diterjemahkan. Oke. Kalau sudah tidak apa-apa ya bukunya dibanting-banting halaman 1, dibanting halaman 2, halaman 3 insya Allah ya. Sebagai saksi deh, menjadi sebagai saksi. Oke kita lanjut. Zada, ayo Zada silakan isim huruf mudore atau yang lainnya. kayaknya lain ini Ya Ustaz. kayak yang lain ya benar karena memang sudah ada fakta ilmiahnya ya, sudah ada dalilnya karena tidak ada dalil yang kita pelajari berarti memang yang lain atau belum dipelajari ya. Zada yang lain. Zada ini kita lihat ya. Zada ini domirnya huwa. Oke. Domirnya huwa, kata dasarnya menambah dan huwa di sini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ya. Berarti kalau zada diterjemahkan, dia Allah menambah. Dia Allah menambah ya. Oke. Dia Allah menambah. Hum artinya apa hum? Mereka. Mereka. Terus kemudian lafadz Allah setelahnya ini tidak boleh terjemahkan lagi. Kenapa? Karena sudah dipakai tadi dari kata zada. Gitu ya. Tapi nanti ada kaidah tersendirinya. Karena kalau kita terjemahkan Allahnya lagi nanti kita tersesat ya. Dia menambahkan Allah penyakit. Berarti Allah yang ditambahkan penyakit nih. Padahal tidak. Karena Allah itu sebagai apa? Domirnya ya. Atau subjeknya. Oke. Lafaz Allah ini tidak diterjemahkan lagi karena sudah dipakai di kata zada. Ayo marodon isim huruf mudore. Ya, ini isim. Isim cirinya nakiroh. Oke. Win, Marodon nakirah. penyakit. Langsung saja wow. Artinya Dan la-nya pendek ya. Fi dengan ila kepada ala di atas. Fi di dalam min dari an dari lila ya lila untuk untuk bagus. Untuk Nah gitu ya. Nggak tahu pas dipancing pakai lagam langsung connect ya. Nah itu ya tuh ternyata itu tadi dalam ilmu neuroscience sebenarnya sesuatu yang pernah kita terjadi itu tuh sebenarnya tidak tidak lupa, tetapi tersimpan kita tidak tahu letaknya di mana. Nah, untuk mengetahui letaknya di mana dalam ingatan kita butuh namanya alat untuk pemancing ya atau pendekatan supaya ingatan itu kembali sama seperti ini. Tidak tahu ya, tapi pas dibaca bi dengan ilah aku pada tiba-tiba oh tahu dia dia harfun jar ya dan seterusnya. Oke. La untuk hum, ayo silakan hum isim huruf mudore. doi musyaraf. Doi musyarob, apalagi selain itu? Nih, ada huruf la. Ayo, Oh, awamilul ismi ya. Karena kan ini halaman 3. Oke. Domirnya domir apa? Munfasil atau mutasil?
Muttasil. Mutasil. Jadi gampang ya. Kalau munfasil awal kata fa. Kalau akhir kata tak. Begitu aja tuh. Fa kanan, tak kiri. Gitu ya. Hmm. Oke. Lahum untuk mereka azabun isim huruf mudoreh. Isim. Isim benar. Tanwin azabun azab. Alimun isim huruf mudoreh. Sim. Isim Tanwin. tanwin juga. Alimun yang pedih. Bima dua kata. Bi dan ma. Bi dulu nih isim huruf mudoreh. Bi. Huruf. Harfun. Huruf. Oke, huruf kelompoknya. Halaman Huruf 3. Halaman satu harus 3 ya. sebut oke harfun jar bi artinya Dengan. dengan nih ketemu lagi mak. Ya, ayo diulang lagi nih ma-nya ini ma isim atau ma huruf? Ma isim ya. Ma isim, Masya Allah. Silakan ciri-cirinya atau dalilnya. Ayo. Karena diawali dengan Masya Allah ya karena diawali dengan awamilul ismi. Kan bi ini kan huruf yang ada di halaman ketiga ya. Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga termasuk huruf bi, maka kata setelahnya pasti Pasti. Isim. isim. Dan ma yang ada di isim artinya apa? Apa yang? Apa yang? Ayo kanu isim huruf mudore yang lain. lain. Yang lain. Oke, kanu artinya dahulu ya. Ya, ketibuna tadi sudah ya, yaitu fiil mudore yang baru kita pelajari berawalan ya, berakhir waw dan nun domirnya pasti Kata dasarnya dusta atau mendustakan. Ayo giliran yang kedua silakan diterjemahkan dari akun Nur Asmita silakan. Diterjemahkan per kata Ustaz. Langsung terjemahan satu ayat. Di dalam hati mereka, eh, di dalam hati mereka penyakit mereka. Lihat, Fah, Fahnya dulu, Fah. Maka, ayo, hilang lagi suaranya. Oke, hilang suaranya, mungkin jaringannya. Ayo, bagian saya deh, gitu ya. Di dalam hati-hati mereka, ini penyakit. Atau pelengkapnya adalah ada penyakit ya. Fazadahumullahu marodo. Sesuai dengan urutannya, berarti maka dia Allah menambahkan mereka apa penyakit. Berarti ini taukid ya. Sebelumnya sudah ada penyakit dalam hatinya, lalu Allah menambahkan lagi, gitu ya. Walahum azabun alim dan untuk mereka azab yang pedih dengan apa yang dahulu mereka mendustakan atau dustakan. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sangat singkat ya, tapi semoga serat tentang faidah-faidah dan juga kaidah-kaidah. Silakan ada yang mau bertanya mungkin? Ya. Belum Ustaz. Oke, belum Sudah. ya. Alhamdulillah masih mengerti ya. Karena tanggung ini belum panas. Iya, jadi semoga bermanfaat ya dengan metode-metode ini. Dan ini metode adalah sebuah riset yang memang ternyata sesuatu pembelajaran yang panjang itu bisa diseringkas menjadi sangat kecil kalau kita tahu metodenya ya. Oke, semoga nanti bisa diterapkan di teman-teman yang lain atau diamalkan. Nah, kita Terakhir lihat Ustaz. kenapa? Itu langgam-langgamnya Ustaz. Hmm, Kayak per- butuh ini ya. perlu ada rekaman khusus ya. Nah, di biar biar mudah Iya, dihafal biar gitu. disantri ya, karena kalau santrinya kemarin di Ustadz Abdul Kohar ya, itu kan 3 kali sih daurah di sana tuh, Masya Allah, mereka sudah hafal tuh. Dan kalau dihafal kan berarti sepertiga kosakata Al-Quran dihafal, terus kemudian rumus-rumus yang lain. Nah, uniknya di pembelajaran ini, pertama satu, kita tidak boleh menghafal sebelum mengerti dulu, gitu ya. Jadi tidak, dan juga yang kedua, semuanya nanti ada sesinya untuk dihafal. Jadi tidak usah nanti ada sesinya ya, dan itu nanti berlangsungnya waktu akan terhafal semua rumus-rumus tersebut. Baik, kita lihat tugas hafalan kedua, yaitu menghafal domir munfasil. Munfasil yang mana itu? Kanan ya. Kanan. Kanan beserta artinya. Jadi wajib dihafal beserta artinya ya. Sebagai syarat. Ini ada tiketnya nih. Sebagai syarat bisa lanjut pertemuan ke-6. Berarti artinya apa? Kalau tidak disorkan sampai pertemuan ke-6, berarti dianggap apa? Mengundurkan diri. Oke, karena admin itu kan agak ini ya. Admin itu kalau tidak dikerjakan langsung dikeluarkan oleh admin gitu ya. Atau bisa mengikuti di angkatan selanjutnya. Baik, ini saja untuk menguatkan materi nanti bisa melihat rekaman ulangnya dan izin untuk mengupload ini sebagai jariah kita ya.
jaga kita, karena yang saya lihat ternyata dari rekaman pembelajaran ini banyak orang yang mengambil faidah ya, Masya Allah. Oke, kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan ke-6 insyaallah.